Mediasi sengketa lahan di Pancesari, plang PT SBH segera dicabut. Sengketa lahan di Desa Pancesari, Kecamatan Sukesade, Buleleng terus menjadi perhatian. Pada Senin 6 Januari 2025, Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan TFPSKP Kabupaten Buleleng menggelar pertemuan mediasi terkait lahan eks sertifikat hak guna bangunan SHGB atas nama PT Sarana Buana Handara PT SBH. Pertemuan ini menghadirkan berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan warga, kuasa hukum, dan Badan Pertanahan Nasional BPN. Jero Komang Sutrisna SH, kuasa hukum warga, usai pertemuan menjelaskan bahwa mediasi tersebut memberikan banyak informasi baru terkait status tanah yang menjadi sengketa. Menurut Sutrisna, pihak PT SBH mengklaim lahan berdasarkan pengumuman koran pada tahun 2003 terkait pengalihan dari SHGB 007 menjadi SHGB 044. Namun, ia mempertanyakan legalitas proses tersebut, mengingat selama ini lahan tersebut telah dikelola oleh warga untuk kepentingan bersama. Menanggapi hal ini, Asep Jumarsa, penasehat hukum PT SBH, menjelaskan bahwa perusahaan sejak tahun 2012 telah mengajukan perpanjangan SHGB dan memastikan proses tersebut tidak pernah ditolak oleh BPN. Asep juga menyebutkan bahwa pada tahun 2012 terdapat tragedi longsor di kawasan tersebut, sehingga perusahaan memprioritaskan penanganan lain. Namun sejak 2003, PT SBH telah menempatkan 3 orang karyawan untuk mengelola lahan tersebut. Terkait pemasangan plang di lokasi sengketa, Asep mengungkapkan bahwa plang tersebut baru dipasang pada tahun 2023. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari pengelolaan lahan untuk rencana pengembangan agrowisata. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Perkimta Kabupaten Buleleng, Ninyoman Suratini, menyampaikan bahwa langkah sementara adalah mencabut plang yang sebelumnya dipasang PT SBH. Dalam mediasi ini, pihak warga juga menegaskan bahwa lahan tersebut telah lama menjadi tempat tinggal dan sumber penghidupan mereka. Warga berharap pemerintah memastikan hak mereka terlindungi dan mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan sengketa ini secara adil. Pertemuan hari ini, Pak. Ya, terima kasih teman-teman jurnalis semua. Pada hari ini kita dipertemukan dari segala stakeholder yang untuk melaksanakan mediasi di kantor Dinas Perkimta Kabupaten Buleleng. Dalam pertemuan ini akhirnya kami dari kuasa hukum masyarakat mengetahui lebih banyak jadinya data-data yang ada, kemudian konfirmasi terhadap pihak-pihak terkait. Yang saya sikapi adalah pertama, kami sudah memaparkan bagaimana masyarakat tinggal di sana. Dari sejarahnya, kronologisnya, dari tahun 70-an, kemudian mereka mendapatkan izin untuk tinggal di sana oleh perbekal Wayan Widya waktu itu tahun 70-an terhadap 7 keluarga dan sekarang berkembang menjadi 11. Terungkap akhirnya bahwa dari PT SBH sudah mengungkap bahwa mereka mendapatkan hak HGB, hak guna bangunan itu dari 2003. Saya juga terkejut kenapa 2003. Dan dari 2003 itu dia mendapatkan jual beli tahun 2003. Jadi HGB 007 tidak diceritakan, tapi HGB yang diceritakan adalah 044. Mungkin ini bagaimana situasinya kami tidak bisa bertanya lagi karena ini adalah mediasi. Jadi semua pihak memberikan pendapat, kemudian habis itu ditutup dan tidak ada tanya jawab. Jadi tidak memberikan responsif terhadap hal-hal yang berbeda. Tahun 2023 itu adalah pengajuan penggantian dari HGB 007 menjadi 044. Itu dilakukan hanya dengan pengumuman koran. Itu waktu itu di Koran Nusa. Saya punya SHGB-nya
Di situ catatannya, penunjuknya di bawah itu disebutkan bahwa terbitnya 044 berdasarkan atas pengumuman koran. Itu yang sebenarnya mau saya klarifikasi tapi belum bisa mengklarifikasi. Terus ada kwitansi jual beli katanya dengan warga. Warga dibilang ternyata setelah ada, ini kebetulan ada pengelingsir yang dari Desa Pancesari, perbekal yang kedua setelah Pak Yan Widya, yang waktu itu menjabat dari tahun 88 dan sampai sekian, itu saya lupa. Nah, dalam keterangannya disebutkan bahwa memang benar ada masyarakat sebelum adanya SHGB di situ. Dan beliau memang melihat ada masyarakat di sana. Berapa keluarga gitu, saya lupa untuk mencatat. Dan itu keberadaan dari yang memiliki tanah yang asal muasalnya, Pan Mulandre, Menwidi, dan Pan Sendri juga terungkap bahwa benar memang mereka ada di sana. Kemudian ada penguasaan, kemudian bukan penguasaan, tapi ada warga yang tinggal dari sana, sudah diutarakan. Tetapi yang paling mengejutkan adalah ketika dari BPN menyebutkan ada kesepahaman atau ada 11 warga juga yang tinggal di sana memohon garapan kepada dari PT SBH. Itu 11 warga, dan 11 warga ini berbeda namanya. Saya heran tidak ada satupun namanya yang sama dari 7 warga yang ada, 11 warga yang ada waktu itu. Nah, ini perlu diklarifikasi dari BPN. Nah, yang mengejutkan kami kemudian adalah ketika mengatakan bahwa mendapatkan prioritas. Nah, dari mendapatkan hak prioritas pasal 37 PP nomor 18 2021 itu disebutkan dari BPN bahwa memang benar harus ada pengelolaan dan lain sebagainya. Membenarkan dalil dari warga bahwa hak prioritas itu tidak didapatkan oleh PT SBH karena tidak mengusahakan sampai sekarang tanah itu, tidak melakukan haknya, membangun, kemudian mengelola, kemudian mengusahakan, menjaga tanahnya, tidak ada. Tetapi kami melihat ada upaya untuk penyangkalan bahwa ada 3 pegawai gitu, dari kapan dia diperintah dan lain sebagainya ada di sana, itu tidak dijelaskan. Nah, yang paling penting adalah ketika disebutkan bahwa ini bukan tanah negara bebas, ini tanah negara yang awalnya dibeli oleh PT SBH. Dalam aturan, ya, saya baca aturan bolak-balik, ada nggak nyebutin orang yang sudah membeli tanah itu mendapatkan hak prioritas atau hak yang diistimewakan? Tidak, karena intinya dalam SHGB itu ketika PT atau perusahaan membeli tanah masyarakat atau mengusahakan tanah itu dari tanah negara ataukah mendapat dengan sewa atas pengelolaan sewa, itu hanya disebutkan PT melepaskan haknya. Kalau dia membeli, melepaskan haknya sebagai pemilik, kemudian menyerahkan haknya itu kepada negara. Apa yang diserahkan adalah durasi waktunya. SHGB itu berdurasi 30, 25, 30, 30. Kalau misalnya dalam durasi waktu itu tidak memperpanjang atau tidak mengelola sesuai haknya, disebut dengan tanah telantar. Tidak mengusahakan tanahnya, sudah menjadi tanah telantar, negara langsung mengamankan tanah itu menjadi tanah negara. Cukup, tidak ada lagi karena dia membeli, dia mendapatkan hak prioritas yang pertama untuk pemohonan dan lain sebagainya. Bukan itu alasan dari aturan. Yang aturan alaskan adalah hak guna bangunan atau hak guna usahanya. Apa bangunannya? Apa usahanya? Bangunan apa yang sudah dilakukan, apa yang dia lakukan, pemeliharaan apa yang dilakukan terhadap tanah yang sudah dilepaskan haknya menjadi hak guna. Pak, ini kan seperti tadi pembicaraan tadi Pak, sejak 2012 kan
tanah ini sudah habis masa akhirnya PSAGB-nya. Menurut Pak gimana Pak? Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, sejak 2012 kami sudah mengajukan perpanjangan. Jadi sampai saat ini kami terus melakukan permohonan perpanjangan HGB tersebut. Tapi sepengetahuan kami Pak pernah ditolak oleh BPN Kabupaten Buleleng Pak, oleh kata Buleleng Pak. Jadi zaman itu Pak Agus Apriawan Pak, pernah ditolak Pak, gimana Pak? Tidak pernah ditolak. Coba sepengetahuan kami itu berproses, enggak pernah ditolak. Kalau ditolak, tunjukkan bukti kepada kami akan klarifikasi. Sepengetahuan saya sih berproses, cuman waktu 2012 karena ada tragedi longsor sehingga fokus perusahaan ke tempat lain, sehingga 2022 kita proses kembali. Jadi belum pernah ditolak, saya pastikan nggak pernah ditolak. Nah ini menurut informasi masyarakat bahwa tanah ini selama ini ditelantarkan dari pihak SBH nih Pak, benar Pak? Itu tidak benar, karena sejak 2003, sejak perolehan hak guna bangunan kepada kami menempatkan karyawan kami sebanyak 3 orang untuk mengelola tanah tersebut. Kalau definisi yang bisa mengatakan bahwa tanah itu diterlantarkan atau tidak, itu berdasarkan PP nomor 20 tahun 2021 itu harus menteri. Selama kepemilikan kami itu belum pernah ada SP terhadap kami, terhadap pemanfaatan tanah tersebut, sehingga pernyataan tanah terlantar itu hanya sepihak saja. Nah sejak kapan Pak pasang pelang ini Pak? Ya? Sejak kapan Pak pasang pelang di daerah ini Pak? 2023. 2023 ya Pak? Pak, itu kenapa belum dibangun sampai saat ini dari HGB Bapak memiliki? Namanya perusahaan itu skala prioritas. Di situ emang direncanakan untuk perkebunan, untuk argowisata. Jadi bukan berarti harus dibangun bangunan. Di situ kita memperhatikan fungsi lahan. Sehingga apabila kita dapatkan hak pengelolaan kembali, maka kami akan dibuat sebagai argowisata. Pak, untuk jual belinya ada bukti Pak untuk kepemilikan jual beli itu? Ada, tadi udah disampaikan juga bahwa kita alas haknya itu dari jual beli, kemudian dilepaskan haknya, kemudian kita dimobangkan HGB-nya. Emang itu prosedur. Kalau boleh tahu Pak, kemarin diberikan HGB yang diperuntukkan untuk anak ini. Ya? Diperuntukkan untuk apa kemarin itu dikasih HGB-nya? Peruntukannya pada SAGB kemarin ya Pak? Kita nanti cek lagi. Nanti saya cek lagi. Bapak kan bilang ini untuk perkebunan. Ya. Bapak kan bilang ini untuk kedepannya kami akan membuat salah satunya untuk wisata. Pak, dari 3 orang karyawan itu apa tugas dan fungsinya di daerah itu? Ya. Apa kerjaan dan tugas dan fungsinya di sana? Ya di sana berkebun. Sudah ada berkebun mereka? Iya. Sudah ada. Udah dikasih Ya. gaji. Gimana? Gajinya bagaimana? Itu karyawan kami dikasih lahan di sana untuk mengelola. Kebun apa? Mengelola. Ya. Kebun apa di sana? Rencana kebun yang dikelola Pak? Ya, yang penting 3 orang itu sudah ditugaskan. Kebunnya kebun apa? Nanti ditanya lagi nanti. Pak, jadi hasil kesimpulan. Saya di sini kuasa hukum. Pak Hasan, apakah dari pihak kuasa menerima kesimpulan rapatan bahwa tanahnya sedang disesuaikan? Ya. Apakah menerima? Kita terima. Untuk tulisan sendiri Pak? Ya. Untuk tulisan sendiri? Nanti kita bicarakan dengan manajemen. Kita bicarakan dengan manajemen. Tapi yang pasti pelangnya akan diturunkan. Ya. Sesuai dengan hasil Nanti saya bicarakan dengan manajemen. Bapak yakin itu tanah Bapak sendiri bukan tanah negara? Ya. Itu Bapak yakin punya PT SBH bukan tanah Saya negara? tidak pernah mengatakan bahwa itu tanah SBH. Dalam proses pengajuan HGB. Bukan, dalam pelang itu tertulis begitu. Ya. Dalam pelangnya kan ada. Tertulis begitu. Tanah milik Iya, ini kayak itu. iya. Itu nanti saya tanyakan ke manajemen. Di sini posisi saya kuasa hukum ya, Iya, Pak. bukan manajemen
Sarana Buana Handara itu beda. Bisa ditegaskan lagi Pak bahwa tanah itu bukan PT SBH punya gitu. Ya. Bisa ditegaskan lagi. Tanah itu adalah sekarang statusnya tanah negara bekas HGB. Itu beda. Ya. Berarti tidak berhak memasang tulisan di sana karena Ya. belum berhak, belum memiliki hak alasan. Kita sedang mengajukan permohonan. Apakah boleh memasang tulisan begitu di dalam proses Ya, permohonan? saya tanya lagi, warga berhak nggak di situ? Bukan pertanyaan saya ke tulisan itu dulu. Ya. Tulisan itu dulu, tulisan itu. Kalau masalah warga. Pelangnya itu Pak dulu. Pak. Iya. Boleh apa tidak Apanya? dalam proses pengurusan? Saya tidak di kapasitas itu untuk menilai itu. Ya, oke. Jadi hak prioritas itu diatur di PP 18 2021 bahwa pemegang bekas hak itu memiliki hak prioritas untuk mengajukan kembali pengelolaannya. Jadi itu di pasal 37 itu jelas bahwa pemegang yang lama itu memiliki hak prioritas dibanding dengan yang lain untuk mengajukan lagi hak guna bangunan dengan syarat-syarat nanti yang ditentukan. Nah, syarat-syarat inilah yang sedang kami usahakan untuk dipenuhi. Tapi sejak 2012 kan kita tidak diperpanjang. Sudah. Pengajuan. Kira-kira menurut Bapak, itu kan lama pengajuan sampai sekarang belum. Kira-kira apa penyebabnya dan penanganan? Oh, nanti kita lihat dulu apa penyebabnya, karena saya baru ditunjuk juga sebagai kuasa hukum menangani masalah ini, sehingga kita akan pelajari apa kendalanya. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita dapat memiliki hak. Kesimpulan, kita tetap mengutamakan mediasi agar menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat di sana. Sekarang prosesnya di BPN. Bu, tadi kan disimpulkan tanah ini tanah negara, kemudian ada permintaan rekomendasi supaya Bali Handara mencabut pelang itu. Iya, agar dicabut karena tidak punya siapa itu sekarang. Kalau misalnya Bali Handara tidak mencabut itu gimana, Bu? Ya kan ada penegak hukum nanti. Dari kepolisian atau dari Iya kan kita tim di sini. Kita tim di sini. Ya.